Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang vektor, masih mengenai vektor materi kita. Nah, untuk video pembelajaran kali ini yang akan kita bahas adalah perbandingan vektor pada ruas garis. Ini tuh materi hampir sama materi titik-titik yang segaris atau istilah lainnya kolinear. Jadi waktu sebelumnya kita pernah belajar titik-titik yang segaris. Misalkan di sini ada titik A, kemudian ada titik B, dan juga ada titik C ya. Misalkan titik A ini koordinatnya 2, 3, 5 misalkan ya. Titik B 4, 6, 10. Nah, misalkan di sini titik C nya 12, 18 sama 30. Nah, dari tiga titik ini kita bisa menentukan perbandingan ya kan. Kemarin titik AB ini, AB banding BC ini berapa gitu. Nah, kita bisa nentuin juga nilainya nih. Dari A ke B ini berarti 2 kalinya kan ya. Si B ini 2 kalinya A gitu. Dari B ke C itu juga berarti 3 ya. C ini 3 kalinya B. Maka di sini kita bisa menuliskan perbandingannya kan. Misalkan kita tuliskan AB banding BC, itu nilainya adalah 2:3 gitu. Nah, kalau untuk materi yang sekarang yang akan kita pelajari ini, jadi misalkan titik A nya diketahui, titik B nya diketahui ya, kemudian ada titik C di sini. Misalkan titik A nya 2, 3, 5, terus titik B nya misalkan 5, 6, 8 lah gitu. Nah, misalkan terus perbandingannya diketahui di sini, berarti perbandingannya misalkan 1:3. Nah, nanti dari yang diketahui ini kita bisa nyari titik C nya nih. Titik C nya berapa sih gitu. Nanti kita cari ini nilai titik koordinat C nya. Ini yang akan kita pelajari gitu. Bagaimana cara nyari salah satu titik koordinatnya kalau diketahui titik koordinat yang lain, dan juga perbandingan vektornya. Oke, tapi sebelum itu kita cari tahu dulu apa yang dimaksud dengan perbandingan pada ruas garis. Sebenarnya ini materi yang udah kalian pelajari waktu kelas 7 SMP tentang perbandingan ya, atau juga pada materi garis dan sudut. Di situ juga dibahas sedikit tentang perbandingan garis. Kita akan bahas lagi. Jadi di sini ada beberapa jenis perbandingan pada ruas garis ya. Yang pertama ini, titik P terletak di antara titik A dan B. Istilahnya membagi di dalam. Jadi gini, misalkan ada garis AB, garis A ke B gitu. Nah, garis AB ini dibagi oleh titik P. Dibaginya di dalam gitu. Sehingga menjadi 2 bagian kan di sini. Ada 2 bagian. Yang mana setiap nilainya dari A ke P itu adalah M, dan dari P ke B itu adalah N. Nah, maka nanti di sini kita bisa menentukan perbandingan vektornya. Perbandingan vektornya. Vektor AP berarti dari A ke P itu nilainya M banding vektor PB. Nah, vektor PB dari P ke B. Nah, itu nilainya misalkan di sini adalah N. Maka nanti perbandingannya untuk vektor AP banding vektor PB adalah M banding N. Nah, ini istilahnya adalah membagi di dalam kayak gini. Berarti kalau ada yang namanya membagi di dalam, ada juga yang membagi di luar. Nah, membagi di luar ini, membagi di luar juga ada 2. Ada yang sebelum, ada yang setelah. Sebelum titik A dan B, dan setelah titik AB. Kalau ini kan di dalam AB, berarti ada yang sebelum, nanti P nya ada di sini ya. Kemudian ada juga yang sesudah, berarti P nya di ujung sebelah sini gitu. Nah, ini seperti ini yang membagi di luar, yang sebelum titik P ada di sebelum AB. Kita tuliskan dulu nilainya. Dari P ke A itu sama seperti yang di atas, jaraknya adalah M, misalkan di sini nilainya ya. Kemudian dari P ke B itu N. Kita gunakan nilai yang sama seperti yang di atas ya. Dari P ke A itu adalah M, dari P ke B adalah N. Maka nanti kita bisa dapatkan perbandingan vektornya di sini. Vektor AP banding vektor PB itu sama dengan negatif M banding N. Kenapa kok jadi negatif di sini? Ingat ya,
ini vektor AP. Jadi di sini arahnya juga ditentukan. Kalau P ke A itu adalah M, maka dari A ke P arahnya kan berarti sebaliknya, dari sini ke sini. Nah, maka kalau arahnya sebaliknya dalam vektor itu nilainya negatif M gitu. Makanya di sini M-nya negatif gitu. Vektor AP banding vektor P ke B. Kalau vektor ke B, P ke B itu sama ya, tetap N juga nilainya. Oke, itu yang sebelum. Nah, ini yang setelah. Jadi vektor P-nya, titik P-nya ini ada di setelah AB. Nilai A ke P itu samanya masih M, kemudian dari B ke P itu adalah N. Maka perbandingan vektornya adalah vektor A ke P M ya. Kemudian vektor P ke B. Nah, ini vektor P ke B jadinya negatif N. Udah tahu kan kenapa alasannya negatif? Nah, iya. Dari P ke B itu nilainya negatif N. Maka di sini perbandingannya adalah M banding negatif N. Nah, ini dulu ya yang harus kalian pahami ya, baru nanti kita lanjutkan bagaimana mencari salah satu titik koordinatnya. Pokoknya ingat ada dua istilah, nanti jangan bingung kalau misalnya soal ada ditanya di soalnya diketahui titik P-nya membagi di luar, berarti membagi di luar nanti kasusnya ada seperti ini, ada yang sebelum, ada yang setelah gitu ya. Oke, nah ini pembagian dalam bentuk vektornya gimana sih? Kalau tadi kan dalam bentuk titik koordinatnya, sekarang dalam bentuk vektornya. Yang pertama dulu tentang titiknya membagi di dalam ya. Oke, jadi garisnya seperti ini ya. Tadi perbandingannya kurang lebih kayak gini. Ada garis AB, kemudian di dalamnya itu ada titik P yang membagi AB, sehingga dapat jarak dari A ke P itu F, P ke B itu adalah N. Ini kita tuliskan misalkan ada vektor posisi A ya, ini vektor A. Vektor A ini adalah vektor posisi A dari titik O ke A. Kemudian misalkan di sini ada vektor posisi B ya, vektor B di sini, dan juga ada vektor posisi P atau vektor P ya disebutnya di sini. Nah, kalau kita tuliskan perbandingan vektornya, maka seperti yang tadi kita peroleh vektor AP banding vektor PB itu nilainya M banding N. Nah, untuk menentukan salah satu vektornya, misalkan di sini yang ingin kita cari adalah vektor P, maka nilainya M dikali vektor B, vektor posisi B, ditambah N dikali vektor A dibagi M tambah N. Ya. Jadi nanti untuk kalian mengingatnya seling aja gitu ya, M nya dikali B gitu, ngilang gitu, M kali B sini gitu, kemudian N nya dikali A gitu ya, dibagi M tambah N gitu. Nggak terlalu sulit kok ngapalnya. Nah, ini dari mana dapat rumusnya? Jadi kita akan buktikan di sini. Pertama kita tuliskan dulu perbandingannya, vektor AP banding vektor PB sama dengan M banding N ya. Terus kemudian kita rubah ke dalam bentuk pembagian, vektor AP banding vektor PB sama dengan M bagi N. Nah, vektor AP ini bisa kita dapat dari vektor P ya dikurang vektor A ya. A ke P ya, ingat ya, kalau misalkan titik koordinat AP berarti mau nyari vektor AP berarti tinggal P kurang A gitu. Nah, ini kita mau nyari vektor AP. Vektor AP berarti bisa kita dapatkan dari vektor posisi P dikurang vektor posisi A dibagi vektor PB. Nah, vektor PB berarti vektor posisi B dikurang vektor posisi P ya, sama dengan M banding N tetap. Oke, kemudian kita kali silang di sini ya. Kita kaliin aja, N nya dikalikan dengan vektor P kali dikurang vektor A, M nya kita kalikan dengan vektor B dikurang vektor P, sehingga didapat kita kaliin ke dalam N nya, N kali vektor P dikurang N kali vektor A sama dengan M kali vektor B dikurang M kali vektor P. Nah, selanjutnya karena yang ingin kita cari di sini adalah nilai dari vektor P, maka
kita satuin nih yang ada vektor P nya, yang vektor yang sebelah sini si M kali vektor P nya kita pindah ruas, kemudian yang N dikali vektor A nya kita pindah ruas ke sebelah sana ya. Vektor P nya kita tarik keluar, sehingga didapat vektor P dikali M plus N sama dengan M kali vektor B ditambah N kali vektor A. Udah deh, tinggal kita pindahkan M plus N nya, sehingga didapat vektor P sama dengan M kali vektor B ditambah N kali vektor A dibagi M plus N. Nah, udah terbukti ya. Ini rumusnya dapat dari mana, ini penjelasannya gitu. Nah, ini untuk kasus yang membagi di luar sebenarnya hampir sama, bedanya positif negatifnya aja gitu ya. Nah, ini modelnya tadi seperti pembagian ruas garis yang pernah kita bahas. Jadi perbandingannya karena di sini membagi di luar sebelum ya, ini yang sebelum, P-nya membagi sebelum AB, maka perbandingannya adalah tadi min M banding N ya. Ini didapat dari mana, nanti kalian bisa balik lagi ke menit-menit awal tadi kita menjelaskan tentang ini. Sehingga untuk perbandingan vektornya nanti vektor P-nya di sini hampir sama ya kayak tadi rumusnya. M dikali B, N nya dikali A dibagi M plus N. Cuman di sini bedanya M nya negatif. Kenapa negatif? Karena itu tadi dia ngebaginya di luar sehingga nilai M nya negatif. Itu bedanya itu aja sih. Nah, ini untuk kasus yang membaginya di luar tapi setelah AB, titik P nya setelah AB. Kalau kita tuliskan perbandingannya jadi M banding negatif N ya, vektor AP banding vektor PB sama dengan M banding negatif N, sehingga nanti diperoleh untuk mencari vektor P nya di sini. Kalau tadi M nya yang negatif, kalau sekarang N nya yang negatif ya, tinggal rubah itunya aja kok, positif negatifnya aja. Jadi M kali vektor B dikurang N kali vektor A dibagi M dikurang N ya, karena di sini nilai N nya, ingat N nya negatif. Oke, kita lanjutkan. Ini ada contoh soal ya, satu. Contohnya gini, tentukan koordinat titik P yang membagi garis hubung A dan B dengan perbandingan 2:3 berdasarkan ketentuan yang A titik P nya membagi AB di dalam, yang B titik P membagi AB di luar, dan tentukan posisi letak titik P. Jadi nanti di sini ditanyakan nih posisi letaknya di mana, sebelum atau sesudah gitu. Kita jawab nih yang A dulu ya, yang A dulu. Yang A, titik P nya membagi di dalam AB. Titik P membagi di dalam AB, berarti kalau membagi di dalam kasusnya tadi seperti ini ya, ada titik koordinat A, ada titik koordinat B. Di sini P nya membagi di dalam dengan perbandingan 2:3. Nah, maka di sini bisa kita tuliskan perbandingan vektornya, vektor AP banding vektor PB, itu nilainya adalah 2:3. Ingat yang ditanya adalah titik koordinat P di sini ya, yang ditanya ini. Berarti untuk mencari titik koordinat P kita cari dulu vektor posisi P nya. Vektor posisi P nya, ingat rumusnya tadi apa? Itu sama dengan M dikali vektor B ditambah N dikali vektor A dibagi M plus N ya. Jadi di sini 2 ini sebagai M ya, 3 ini sebagai N. Oke. M dikali vektor posisi B. Nah, kalau tadi di sini diketahui di soal titik koordinat A dan B 2, 3, min 1, maka kalau vektor posisi A nya tinggal kita tuliskan aja dalam bentuk vektor 2, 3, min 1. Nah, ini untuk vektor posisi B nya berarti nilainya min 3, 3, 4 ya. Nah, udah langsung kita tulis M dikali vektor posisi B berarti 2 dikali vektor posisi B min 3, 3, 4 ditambah dengan N nya 3 dikali vektor posisi A berarti 2, 3, min 1 dibagi M plus N berarti 2 tambah 3. Udah tinggal kita kaliin ke dalam, berarti jadinya negatif 6, kemudian 2 kali 4
8. Kemudian yang ini ditambah dengan 6, 3 kali 2 6, kemudian 9 dan min 3. Nah, dibagi 2 tambah 3 5 ya. Berarti ini bisa kita jumlahkan, negatif 6 tambah 6 0, 6 tambah 9 15, 8 ditambah min 3 berarti dapatnya 5 ya. Ini dibagi 5, maka kita bisa dapatkan vektor posisi P nya 0 bagi 5 0, 15 bagi 5 3, 5 bagi 5 1. Nah, ini nilai dari vektor posisi P. Jadi vektor posisi P nya adalah 0 3 1. Tapi ingat di sini yang ditanya titik koordinat, titik P nya berapa. Nah, kita tinggal tulisin aja dalam bentuk titik. Berarti titik koordinat P nya adalah 0,3,1. Nah, ini jawabannya untuk yang A. Oke, jadi di sini yang B ini diketahui, yang ditanyakan adalah, yang ditanyakan tetap titik P, tapi di sini keterangannya yang B ini titik P nya membagi di luar dan tentukan posisi letak titik P. Jadi kita cari tahu dulu nih letaknya, letak titik P nya di mana. Oke, jadi kalau kita tulis perbandingannya tadi kan 2:3 ya, dari misalkan yang tadi nih yang A yang ngebagi di dalam, jadi A ke P nya 2, P ke B nya 3. Nah, di sini si 2 ini kan sebagai M, 3 ini sebagai N. Berarti kan kita ada dua kemungkinan nih, bisa A nya, bisa P nya sebelum kayak gini atau sesudah seperti ini. Nah, kira-kira kalau kita lihat nilai M dan N nya, ya ini posisinya si P nya ini sebelum atau sesudah. Cara taunya gimana? Cara taunya gini, kita lihat jarak yang paling panjang M apa N. Di sini kan jelas N ya, N itu 3, berarti dari P ke B nya ini 3. Nah, kalau misalnya kita pilih dari P ke B nya 3, berarti masih masuk akal kan, dari P ke B nya ini 3 di sini, kemudian dari A ke P nya ini atau dari P ke A nya 2 ya, dari sini ke sini 2, berarti kan ini masih masuk akal ya. Tapi kalau yang di sini misalkan kita anggap dari P ke B nya ini 3, kemudian dari A ke P nya 2, nah jelas kan dari B ke P aja 3, masa dari A ke P ini 2, maka ini kita nggak pakai gitu loh. Jadi yang benar yang ininya si P nya ini adalah modelnya seperti ini, ngebagi di luar. Maka nanti perbandingan vektor AP banding vektor PB berapa nilainya? Nilainya adalah A ke P berarti negatif 2/3. Oke ya. Nah, untuk nyari titik P nya gimana ya, berarti sama kayak tadi, kita tulisin aja rumusnya. Vektor P, vektor posisi P sama dengan M dikali vektor posisi B. M nya berapa nih? Nah, ini M ya, negatif 2, ini N nya 3, berarti M nya min 2 dikali vektor posisi B, berarti min 3, 4 ditambah N nya 3 dikali vektor posisi A 2, 3, min 1. Nah, dibagi M plus N berarti min 2 tambah 3 gitu. Kita kaliin ke dalam, min 2 kali min 3 6, kemudian ini min 6, kemudian ini min 8 ditambah dengan 3 kali 2 6, 9 min 3 dibagi dengan min 2 tambah 3 1.
kita jumlahkan vektor dengan vektor, nilainya 12 3 min 11 dibagi 1 ya, tetap ya ini jawabannya. Berarti vektor posisi P nya 2 13 min 1. Nah kalau titik koordinat P kita tinggal tulisin aja dalam bentuk titik, berarti 12,3, min 11. Itu jawabannya ya. Oke, pembahasannya cukup sampai sini. Setelah ini kalian bisa mengerjakan soal ya. Jadi nanti kalian tinggal download aplikasi Kahoot di HP kalian, kemudian kalian input game pinnya ini 0340948. Oke, terima kasih banyak semuanya. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.